Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Indonesia di bawah cengkeraman kolonialisme Belanda. Sebuah era yang tidak hanya mengubah lanskap ekonomi Hindia Belanda, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi jutaan rakyatnya. Di balik kebijakan yang kontroversial ini, berdiri seorang tokoh sentral, seorang arsitek yang visinya membentuk takdir sebuah bangsa. Dialah Johannes van den Bosch. Siapakah sebenarnya sosok ini? Bagaimana latar belakangnya membentuk pemikirannya? Dan apa dampak jangka panjang dari kebijakan yang ia terapkan? Mari kita telusuri bersama. Johannes Graf van den Bosch lahir pada tanggal 2 Februari 1780 di Herwijnen, sebuah kota kecil di Provinsi Gelderland, Belanda. Ia lahir di tengah keluarga dokter bedah, sebuah latar belakang yang mungkin menanamkan dalam dirinya kedisiplinan dan perhatian terhadap detail, meski kelak diaplikasikan dalam konteks yang sangat berbeda. Pada usia yang masih sangat muda, 18 tahun, Van den Bosch memulai karir militernya. Ia bergabung dengan pasukan Batavia, Hindia Belanda, pada tahun 1798 sebagai seorang letnan insinyur. Ini adalah langkah awal yang membawanya bersentuhan langsung dengan tanah koloni yang kelak akan menjadi fokus utama dalam hidupnya. Karirnya di militer terbilang cukup cepat menanjak. Ia menunjukkan kemampuan strategis dan kepemimpinan. Namun, situasi politik di Eropa, terutama dengan jatuhnya Belanda ke tangan Prancis di bawah Napoleon Bonaparte, turut mempengaruhi nasibnya. Pada tahun 1810, ketika Inggris mengambil alih Jawa dari tangan Belanda Prancis, Van den Bosch, yang saat itu sudah berpangkat kolonel, menolak untuk bersumpah setia kepada Inggris. Akibatnya, ia ditawan dan dikirim kembali ke Eropa. Sekembalinya ke Belanda pada tahun 1813, ia kembali aktif di militer dan bahkan terlibat dalam pemulihan kemerdekaan Belanda dari Prancis. Pengalaman militernya yang beragam, baik di tanah koloni maupun di Eropa, membentuknya menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki pandangan yang luas mengenai strategi dan pengelolaan sumber daya. Setelah periode Napoleon berakhir dan kerajaan Belanda kembali berdiri, fokus kembali tertuju pada pengelolaan wilayah koloni, terutama Hindia Belanda yang menjadi sumber kekayaan penting. Belanda sendiri saat itu sedang mengalami kesulitan ekonomi pasca perang. Pada tahun 1827, Van den Bosch, yang reputasinya sebagai ahli strategi dan administrator semakin dikenal, mengajukan sebuah proposal ambisius kepada Raja Willem I. Proposal ini bertujuan untuk mengatasi krisis keuangan Belanda dengan mengeksploitasi sumber daya Hindia Belanda secara lebih intensif. Inilah cikal bakal dari apa yang kemudian dikenal sebagai kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Gagasan utama Van den Bosch adalah mewajibkan penduduk desa di Jawa untuk menyisihkan sebagian tanah mereka, biasanya 1/5, untuk ditanami komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa, seperti kopi, tebu, nila, atau indigo, dan teh. Hasil panen dari tanaman ini kemudian harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sebagai gantinya, para petani akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak tanah, atau landrente, atau mendapatkan sejumlah kecil kompensasi. Tujuan Van den Bosch terlihat jelas, meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi kas negara Belanda. Ia percaya bahwa sistem ini akan lebih efisien daripada sistem sewa tanah yang sebelumnya diterapkan oleh Raffles dan akan memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah kolonial atas produksi pertanian. Pada tahun 1830, dengan dukungan penuh dari Raja Willem I, Johannes van den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia tiba di Batavia dengan satu misi utama, mengimplementasikan kultur stelsel. Implementasi kultur stelsel di bawah kepemimpinan Van den Bosch berjalan dengan tangan besi. Para pejabat kolonial, mulai dari residen hingga kontrolir, diberi target produksi yang tinggi. Untuk mencapai target tersebut, tekanan besar diberikan kepada para bupati dan kepala desa yang kemudian meneruskannya kepada rakyat jelata. Dalam praktiknya,
banyak terjadi penyimpangan dari aturan awal. Petani seringkali dipaksa menyerahkan lebih dari 1/5 tanah mereka. Tanaman wajib seringkali ditanam di lahan-lahan paling subur yang seharusnya digunakan untuk menanam padi demi kebutuhan pangan mereka sendiri. Waktu kerja paksa untuk mengurus tanaman ekspor juga seringkali melebihi ketentuan, mengabaikan kebutuhan petani untuk menggarap sawah mereka. Dampak dari kultur stelsel ini sangatlah signifikan, baik bagi Belanda maupun bagi rakyat Indonesia. Bagi Belanda, sistem ini terbukti sangat sukses secara finansial. Pundi-pundi kas negara terisi penuh. Keuntungan besar diraup dari penjualan komoditas ekspor Hindia Belanda di pasar dunia. Dana ini kemudian digunakan untuk membayar utang negara, membiayai pembangunan infrastruktur di Belanda, seperti jalur kereta api, dan bahkan membiayai perang. Namun, bagi rakyat Indonesia, khususnya di Jawa, kultur stelsel membawa penderitaan yang luar biasa. Kewajiban menanam tanaman ekspor seringkali mengorbankan produksi pangan. Akibatnya, kelaparan dan wabah penyakit merajalela di berbagai daerah. Beberapa catatan sejarah menyebutkan angka kematian yang tinggi di wilayah-wilayah seperti Demak dan Grobogan. Selain dampak ekonomi dan sosial, kultur stelsel juga memperkuat struktur feodal dan memperdalam ketergantungan rakyat kepada penguasa lokal dan pemerintah kolonial. Para bupati dan pejabat pribumi yang berhasil memenuhi target setoran akan mendapatkan kultur procenten atau bonus, yang seringkali memicu praktik pemerasan lebih lanjut terhadap rakyat. Van den Bosch sendiri, selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jenderal dari tahun 1830 hingga 1833, secara de facto hingga 1834, dengan gigih mempertahankan dan memperluas sistem ini. Ia tidak segan menggunakan cara-cara represif untuk menekan perlawanan atau ketidakpatuhan. Meskipun pada awalnya dipuji karena berhasil menyelamatkan keuangan Belanda, seiring berjalannya waktu, praktik-praktik kejam dan dampak buruk kultur stelsel mulai terungkap dan menuai kritik tajam. Suara-suara kritis mulai bermunculan, baik dari kalangan liberal di Belanda maupun dari individu-individu yang menyaksikan langsung penderitaan rakyat di Hindia Belanda. Salah satu kritik paling terkenal datang dari Eduard Douwes Dekker, yang dengan nama pena Multatuli menulis novel Max Havelaar. Buku ini dengan gamblang menggambarkan kebobrokan sistem tanam paksa dan penderitaan rakyat Lebak, Banten. Max Havelaar membuka mata publik Eropa terhadap realitas kelam di tanah koloni. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jenderal, Van den Bosch kembali ke Belanda pada tahun 1834. Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Urusan Koloni dari tahun 1834 hingga 1839. Dalam posisi ini, ia terus mempertahankan kebijakan kultur stelsel. Ia meninggal dunia pada 28 Januari 1844 di Den Haag. Warisan Johannes van den Bosch sangatlah kompleks dan kontroversial. Di satu sisi, ia dianggap sebagai penyelamat ekonomi Belanda pada masanya. Namun di sisi lain, namanya akan selalu terikat erat dengan penderitaan jutaan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa yang ia rancang dan terapkan. Kultur stelsel secara bertahap dihapuskan mulai tahun 1870-an, namun dampaknya terhadap struktur sosial ekonomi Indonesia terasa hingga waktu yang lama. Johannes van den Bosch adalah contoh nyata bagaimana sebuah kebijakan yang mungkin dirancang dengan tujuan efisiensi dan keuntungan ekonomi bagi satu pihak dapat membawa konsekuensi kemanusiaan yang sangat besar bagi pihak lain. Sejarahnya mengingatkan kita akan pentingnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut nasib banyak orang. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Apa pendapat Anda mengenai sosok Johannes van den Bosch dan kebijakannya? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi lembaran-lembaran penting dalam sejarah. Bagaimana menurut kalian mengenai video hari ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Kami sangat menghargai dukungan kalian. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan keseruan dari kami. Like kalau kamu suka video ini, dan bagikan ke semua yang kamu kenal. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.